Kita kan hidup di dunia digital setiap hari ya, tapi seberapa jauh sih kita paham sama sisi gelapnya? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas soal kejahatan siber atau cybercrime. Mulai dari definisinya sampai ruang lingkupnya. Semua berdasarkan analisis dari pakar hukum, Bapak M. Fajrin. Coba deh perhatiin gambar ini. Ini dia inti dari tantangan kejahatan siber. Pelaku sama korbannya itu bisa aja ada di benua yang berbeda loh, dipisahin ribuan kilometer. Tapi kerugiannya itu beneran nyata, uang bisa hilang, data pribadi dicuri, reputasi bisa hancur, dampaknya itu kerasa banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal lihat gimana dunia maya itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, penuh banget sama peluang, tapi di sisi lain, ya, syarat dengan ancaman. Kita semua setuju lah ya, internet itu udah mengubah total cara kita hidup, kerja, sampai komunikasi. Tapi, kemudahan yang kita nikmatin itu ternyata juga ngebuka pintu buat jenis kejahatan yang benar-benar baru. Kejahatan yang ya itu tadi, nggak kenal batas negara sama sekali. Nah, ini poin yang krusial banget. Apapun yang terjadi di dunia maya itu bukan sekedar game atau fiksi ya. Setiap klik, setiap unggahan, setiap transaksi, semuanya itu punya konsekuensi hukum yang sangat nyata. Makanya, penting banget buat kita punya aturan hukum yang spesifik buat ngatur ini semua. Dari sini muncul tantangan baru nih. Jadi, gimana sih sebenarnya hukum itu mendefinisikan ancaman-ancaman digital ini? Jadi, pertanyaannya mungkin kedengeran simpel, tapi sebetulnya penting banget. Waktu kita ngomongin kejahatan siber, sebenarnya apa sih yang kita maksud dari kacamata hukum? Gampangnya gini, hukum cyber atau cyber law itu kayak payung hukum buat semua aktivitas kita di internet. Isinya seperangkat aturan yang ngatur gimana kita sebagai individu berinteraksi sejak jari kita mulai online dan masuk ke dunia maya. Dan ini nih yang menarik, ternyata namanya banyak banget. Ada yang nyebut hukum TI, hukum dunia maya, bahkan ada istilah keren kayak Lex Informatika. Ini nunjukin kalau bidang hukum ini tuh luas banget dan terus berkembang, berusaha ngejar laju teknologi yang super cepat. Oke, setelah paham definisinya, yuk kita lihat yang lebih konkret. Emangnya bentuk-bentuk kejahatan siber di luar sana itu apa aja sih? Secara hukum, cybercrime ini bisa kita bagi jadi dua kategori besar. Yang pertama, dalam arti sempit, kejahatannya itu nyerang langsung komputernya. Contohnya ya meretas server. Nah, yang kedua, dalam arti luas, komputernya itu cuma dijadiin alat bantu buat berbuat jahat, kayak buat nipu online atau nyebarin hoaks. Contoh nyatanya apa aja? Wah, banyak. Ada hacking alias akses ilegal, terus ada data forgery, ini tuh kayak memalsukan data di dokumen-dokumen penting secara digital. Ada juga cyber espionage, kerjaannya memata-matai buat nyuri informasi rahasia. Tentu saja, ada penipuan phishing yang tujuannya mancing data sensitif kita. Dan yang terakhir, penyebaran konten ilegal, kayak berita bohong dan ujaran kebencian. Terus, apa sih yang bikin cybercrime ini susah banget ditangani? Jawabannya ada di karakteristiknya yang unik. Kejahatannya lintas batas, pelakunya bisa anonim dan susah dilacak. Serangannya terjadi dalam hitungan detik dan dampaknya, wah bisa masif banget. Karakteristik ini nih yang bikin penegakan hukum jadi tantangan yang luar biasa. Oke, sekarang kita fokus ke rumah kita sendiri. Gimana sih Indonesia secara spesifik merespons ancaman ini lewat perangkat hukumnya? Nah, di Indonesia, perisai hukum utama kita di dunia digital itu adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang akrab kita sebut UU ITE. Inilah fondasi hukum yang jadi pegangan buat nangani berbagai kasus siber di negara kita. Pertanyaan berikutnya, gimana sebenarnya cara kerja UU ITE ini dalam melindungi kita semua dari berbagai ancaman yang ada di dunia maya? Cakupannya luas banget. Pertama, dan ini penting, UU ITE bikin bukti elektronik jadi sah di pengadilan. Jadi, screenshot chat itu bisa jadi bukti kuat. Undang-undang ini juga secara tegas melarang penyebaran konten ilegal, ngasih sanksi buat hacker, ngatur supaya transaksi online kita aman, dan ngasih wewenang ke pemerintah buat blokir konten-konten yang melanggar hukum. Nah, sebagai penutup nih, mari kita coba sedikit melihat ke depan dan merenungkan apa aja tantangan yang sudah menanti. Dan inilah pertanyaan besar yang tersisa buat kita semua. Teknologi itu larinya kencang banget kan? Sementara hukum butuh proses buat dibentuk. Jadi pertanyaannya adalah, mampukah hukum kita terus beradaptasi dan ngejar kemajuan teknologi buat melindungi kita di masa depan yang bakal makin digital? Seluruh pembahasan kita hari ini dirangkum dari berbagai sumber hukum dan akademik yang kredibel.
Kalau Anda tertarik untuk mendalami lebih jauh, ini beberapa referensi yang bisa jadi titik awal yang bagus. Terima kasih banyak sudah menyimak.